Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua, saudaraku dimanapun Anda berada? Ada yang bertanya kepada Ustadz, apa sebenarnya alasan kenapa orang pergi umroh? Apa itu umroh dan apa keutamaan atau manfaat yang kita dapatkan daripada ibadah umroh itu? Maka di sini dalam penjelasan singkat ini Ustadz coba menjelaskan. Yang pertama, sesuai dengan ayat Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 196, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'timul hajja wal umrata lillah." Dan sempurnakanlah ibadah haji dan ibadah umroh itu semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Para ulama berpendapat, salah satunya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu mengatakan bahwa haji dan umroh itu hukumnya wajib. Bahkan salah seorang sahabat bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu yang dikenal dengan Ibnu Abbas mengatakan bahwa haji dan umroh itu ibarat saudara yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Artinya kedua-duanya hukumnya sama-sama wajib. Artinya kalau kita kerjakan maka kita berpahala. Kalau ibadah haji sudah jelas ya, di dalam rukun Islam yang kelima hukumnya wajib bagi yang mampu. Maka kalau kita mengikuti pendapat daripada Imam Syafi'i dan juga Imam Hambali ini yang mengatakan bahwa haji dan umroh adalah wajib dengan hukum dalil seperti ini, berarti orang pergi haji dan umroh dia berpahala. Kemudian kedua, ada sebuah hadis Nabi yang mengatakan al-umratu ilal umrati kafaratu lima bainahuma. Al-hajjun mabrur laisa lahu jazaa ilal jannah. Antara satu umroh dengan umroh yang berikutnya menjadi penghapus dosa di antara keduanya. Dan haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Artinya apa Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah? Kalau kita mengerjakan umroh, maka umroh itu menjadi penghapus dosa kita. Kalau itu adalah umroh yang pertama sekali kita kerjakan, maka insya Allah dia akan menghapuskan dosa kita selama ini, dengan syarat kita sudah bertobat daripada dosa-dosa besar. Antara dosa besar itulah kita bertobat dari melalaikan sholat, karena sholatlah amal yang paling pertama dihisab di yaumil kiamah ya. Maka orang yang ingin melaksanakan ibadah umroh, maka dia harus memperbaiki sholatnya ya, terutama sholat-sholat wajib, baik sebelum maupun sesudahnya. Maka insya Allah dosa-dosanya akan diampuni dan dihapuskan oleh Allah SWT. Kemudian ketiga, bahwa orang yang berhaji dan umroh itu dia sama dengan orang yang berjihad fisabilillah. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah, apakah jihadnya kaum perempuan ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, jihadnya kaum perempuan itulah dengan berhaji dan berumroh. Maka orang yang berhaji dan umroh, maka dia sama seperti orang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, ya, disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayu amali afdal? Tahukah kalian apa amal yang paling utama? Yang pertama kata beliau adalah beriman kepada Allah, yang kedua adalah berjihad di jalan Allah, yang ketiga adalah berhaji dan berumroh. Maka orang yang berhaji dan berumroh, maka dia mendapatkan pahala amalan yang paling utama. Kemudian yang kelima Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang berhaji dan berumroh dia adalah tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Nabi katakan wafdullahi salasatun, ya, al-hajju wal umroh wal jihadu fisabilillah. Bahwa sesungguhnya tamu Allah itu ada tiga, orang berhaji, orang berumroh, dan orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis dikatakan al-jihadu fi sagiri wal kabiri wal mar'ati al-hajj wal umrah. Sesungguhnya jihad bagi orang yang kecil, anak kecil, ya, orang yang sudah tua, dan kaum perempuanlah dengan berhaji dan berumrah. Dan kita tahu pahala jihad ini sangatlah besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir Bapak Ibu, umrah itu dia dapat menghilangkan kefakiran, ya,
bahwa iringkanlah haji dan umroh, kata Nabi, dia dapat menghilangkan kefakiran seperti ya api yang akan menghilangkan karat ya pada besi, ya pada emas, pada perak ya. Jadi dia akan menghilangkan kefakiran. Allah menjamin harta yang kita keluarkan untuk umroh akan dilipat gandakan oleh Allah. Kemudian yang ketujuh, Bapak Ibu, orang pergi haji dan umroh otomatis dia pasti akan sholat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Pahala sholat di Masjidil Haram sangat luar biasa, ya, lebih utama ya daripada khairum min mi'atin alfis sholah, kata Nabi, lebih baik daripada 100.000 kali sholat di tempat yang lain. Bayangkan 100.000 kali salat itu pahalanya sama dengan kita sholat selama ratusan tahun, Bapak Ibu. Selama puluhan tahun kita pahala sholat kita. Kalau sholat di Masjid Nabawi pahalanya sama dengan 1.000 kali sholat. Maka dapat pahala sholat yang sangat luar biasa kita ketika kita pergi berhaji dan berumrah. Kemudian terakhir, orang berhaji dan berumrah, maka dia mendapatkan momen dan tempat kesempatan doa-doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia pergi ke Madinah, maka dia bisa sholat atau berdoa di Raudhah. Ketika dia pergi ke Mekah, dia bisa berdoa di Multazam. Dua tempat ini adalah tempat yang mustajab bagi seseorang untuk berdoa kepada Allah, maka insya Allah doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah para sahabat semua, saudaraku, penjelasan singkat 8 keutamaan ya berhaji dan berumrah. Bagi haji sendiri tidak ada balasannya kecuali